Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian firman Tuhan. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya kita semua baik-baik saja, terpelihara sempurna di dalam Kristus Yesus. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari kitab Lukas 13 ayatnya yang ke-16 dan Lukas 19 ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Lukas 13 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Kemudian di Lukas 19 ayat 9, demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Ibu, saudara sekalian, menarik sekali memperhatikan bagaimana Yesus menggunakan gelar anak Abraham atau keturunan Abraham sebagai deklarasi pemulihan status seseorang. Dalam kacamata anugerah, ini bukan sekedar soal silsilah biologis, melainkan tentang pengakuan Tuhan atas identitas mereka yang selama ini terpinggirkan atau dianggap hilang. Seringkali dunia menilai kita berdasarkan apa yang kita lakukan atau apa yang kita miliki. Jika kita gagal, kita dibuang. Jika kita cacat, kita dianggap beban. Namun ada sebuah sapaan luar biasa yang Yesus gunakan untuk orang-orang yang paling hancur di zamannya. Dia tidak memanggil mereka pendosa atau orang sakit, melainkan dia menyebut mereka anak Abraham. Ini bukan soal silsilah, ini soal identitas anugerah. Dari bacaan yang kita renungkan, perempuan yang 18 tahun badannya bungkuk, tidak bisa tegak. Dia adalah gambaran manusia yang ditekan oleh beban hidup atau intimidasi iblis. Yesus menyembuhkannya pada hari Sabat, menabrak aturan agama demi belas kasihan. Yesus bertanya, bukankah perempuan ini yang adalah anak Abraham harus dilepaskan? Lukas 13 ayat 16. Menjadi anak Abraham berarti memiliki hak untuk merdeka. Penyakit dan belenggu tidak punya kuasa atas orang yang berada di bawah naungan janji Tuhan. Kemudian di Lukas 19, kita sama-sama mengetahui bahwa ini adalah kisah Zakheus. Zakheus adalah orang pemungut cukai. Di mata orang Yahudi, dia adalah pengkhianat dan sampah masyarakat. Secara moral, dia tidak layak. Secara agama, dia kotor. Itu sebabnya Zakheus harus memanjat pohon hanya untuk melihat Yesus dari jauh. Tapi Yesus tidak menunggu Zakheus bertobat dulu baru mampir ke rumahnya. Yesus mampir dulu dan kasihnya yang menuntun pada perubahan. Saat Yesus berkata orang ini pun anak Abraham, dia sedang memutuskan kutuk sosial. Zakheus tidak menjadi anak Abraham karena dia memberikan setengah hartanya. Zakheus memberikan hartanya karena dia sadar dia sudah diterima sebagai anak Abraham oleh anugerah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selain kisah perempuan bungkuk dan juga kisah Zakheus, ada beberapa momen lain di mana Yesus atau narasi perjanjian baru menyinggung konsep keturunan Abraham ini dengan makna yang sangat dalam. Coba kita lihat perumpamaan orang kaya dan Lazarus seperti yang terdapat di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Dalam kisah ini, Yesus menggambarkan Lazarus yang miskin dan penuh borok akhirnya dibawa ke pangkuan Abraham. Maknanya, Yesus menunjukkan bahwa Lazarus yang di dunia dianggap tidak berharga dan ditolak oleh manusia,
sebenarnya adalah pewaris sejati janji Abraham. Sebaliknya, orang kaya yang secara lahiriah bangga sebagai keturunan Abraham justru terpisah. Ini menegaskan bahwa status keturunan Abraham di hadapan Allah berkaitan dengan kasih karunia-Nya, bukan sekedar kekayaan ataupun penampilan luar. Anugerah Tuhan tidak tergantung pada saldo bank atau kesehatan fisik. Anda mungkin dianggap Lazarus oleh dunia, tapi di mata Tuhan, Anda adalah pewaris kerajaan yang duduk bersama Abraham. Kemudian kita melihat lagi ketika Yesus sedang berdialog dengan orang-orang Yahudi yang terdapat dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayat 59. Yesus melakukan diskusi tajam mengenai apa artinya menjadi keturunan Abraham yang sesungguhnya. Poin pentingnya, ketika mereka membanggakan diri sebagai keturunan Abraham, Yesus menjawab bahwa jika mereka benar-benar anak Abraham, mereka akan melakukan pekerjaan yang dilakukan Abraham, yaitu percaya pada janji Allah. Yesus menarik garis tegas bahwa kemerdekaan sejati tidak datang dari garis keturunan, melainkan dari memihak kepada kebenaran. Dalam hal ini, kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Kemudian, saya akan ajak kita juga merenungkan tentang penyembuhan hamba perwira di Kapernaum, seperti yang terdapat dalam Matius 8 ayat 11. Meski tidak menyebut si perwira sebagai keturunan Abraham secara langsung, Yesus memberikan pernyataan radikal dalam Matius 8 ayat 11. Matius 8 ayat 11 berkata seperti ini, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Maknanya begini Bapak Ibu, Yesus seakan sedang memperluas definisi keturunan Abraham. Orang-orang non-Yahudi pun melalui iman dimasukkan ke dalam persekutuan janji yang sama. Ini adalah inti dari anugerah, bahwa akses kepada Bapa terbuka bagi siapa saja yang percaya. Sekarang, mengapa Yesus begitu menekankan istilah keturunan Abraham ini? Karena kepada Abrahamlah janji berkat diberikan sebelum hukum Taurat ada. Abraham dibenarkan karena percaya, bukan karena melakukan hukum. Rasul Paulus memperjelas ini dalam Galatia 3 ayat 7 dan 29. Demikian firman Tuhan. "Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, merekalah anak-anak Abraham." Ayat 29. "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Kabar baik untuk kita semua di pagi hari ini. Status Anda aman. Anda adalah anak Abraham bukan karena Anda hebat menjaga kekudusan, tapi karena Anda ada di dalam Kristus. Sekali lagi saya ulangi, Anda adalah anak Abraham bukan karena Anda hebat menjaga performa kekudusan Anda, tetapi Anda adalah anak Abraham karena Anda ada di dalam Kristus. Identitas Anda baru. Berhenti melabeli diri Anda dengan kegagalan masa lalu. Yesus melabeli Anda sebagai pewaris janji. Bukan usaha, tapi iman. Sama seperti Zakheus dan si perempuan bungkuk yang sakit 18 tahun. Mereka tidak berusaha menjadi anak Abraham. Mereka hanya menerima sapaan dan jamahan Yesus Kristus Tuhan. Saudara, jika hari ini Anda merasa sedang bungkuk karena beban hidup, atau merasa terasing seperti Zakheus karena kesalahan masa lalu, dengarlah suara Yesus Tuhan hari ini. Dia tidak datang untuk menghakimi, Dia datang untuk mengingatkan identitas Anda. Anda adalah anak Abraham, Anda adalah milik Kristus, dan di dalam Dia seluruh berkat Abraham, yaitu pembenaran, pemulihan, dan penyertaan adalah milik Anda sepenuhnya, semua karena anugerah-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur
untuk renungan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kami diingatkan akan identitas kami yang baru di dalam Kristus, bahwa kami adalah keturunan Abraham yang berhak mewarisi janji-Mu. Mulai hari ini semua janji-Mu ya Tuhan, kami mau klaim terjadi, ya dan amin, di dalam kehidupan kami. Karena kami adalah anak-anak keturunan Abraham. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan edisi hari ini. Tuhan Yesus selalu menyertai segala aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Sampai jumpa lagi dalam renungan harian firman Tuhan edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.